Kemarin aku nonton Ahok tuh, dia di interview nonton nggak? Yang dia bilang Prabowo tuh nggak bisa kerja. Kalau dia mau, kalau Indonesia mau nerusin programnya Jokowi, harusnya Ganjar yang jadi. Kan tadinya Ganjar mau dijadiin wakilnya Prabowo kan? Terus tiba-tiba Gibran, ya boleh aja Gibran mau jadi wakil presiden, tapi ya dilatih dulu lah. Ya kan terlalu dini banget gitu. Itu menurut pandangannya Ahok. Dan ada orang sebagai temen, menurut Ahok ya, menggampar kita karena sayang gitu kan. Tapi ada orang yang mencium pipi kita, tapi sebenarnya dia pengen menghabisi kita gitu loh. Nah, dia mau ngasih tahu gitu, maksudnya nggak usah, si Gibran tuh nggak usah maju sebenarnya gitu ke Jokowi, tapi Jokowi nggak pernah kasih kesempatan ke Ahok gitu. Tapi poinnya buat aku berani, dia bilang Prabowo tuh nggak bisa kerja gitu, ngomongnya gitu. Coba cek aja di interview dia tuh baru-baru ini gitu. Kalau dilihat kan Indonesia kan level progres di setiap divisinya kan beda-beda. Jadi kalau misalnya kayak oke, mau ngomong Islamnya harus dibenerin ya, masalah-masalah lain juga masih banyak gitu. Nah, masalahnya kan kita kan nggak bisa menyelesaikan semua permasalahan saat yang bersamaan kan. Itu masalahnya. Jadi kalau mau mulai dari mana, kita bakal run in circles aja. Yang dari mana sih yang harus kita benar? Kalau menurut aku sih, secara pribadi ya, kalau aku sih, bagaimana caranya Indonesia tuh bisa kayak kita main bola biliar aja. Masalah yang paling mudah diselesaikan, lakukan aja dulu itu. Kayak main bola biliar yang paling gampangnya dulu untuk ditembak, untuk supaya dia masuk. Jangan cari bola-bola yang susah ditembak gitu, yang gampang, yang diiniin, karena terlalu banyak elemennya gitu loh. Yang tadi kita bicarain tadi kan ada soal Islam, kita bicara soal APBDN kan, terus kita bicara soal politiknya gitu kan, banyak banget faktornya. Terus mau mulai dari mana? Kayak sekarang kita lihat dari perkembangan di pertanian sama perkembangan di perbankan misalnya gitu, itu kan progresnya beda-beda gitu. Jadi kita kita tuh selalu maunya tuh ada solusi yang ideal gitu, padahal nggak akan ada solusi ideal itu gitu. Itu sih yang ada, hanya progres gitu ya. Kita harus bisa menghargai progres itu, proses itu gitu. Proses itu aja kita hargain gitu. Kalau nggak ya siapapun mau jadi presidennya sekarang gitu, mau Yesus atau Buddha jadi presiden juga tetap aja akan berproses juga. Orang yang paling kesadaran tertinggi jadi presiden Indonesia dan wakil presiden juga tetap aja banyak masalah gitu, apalagi Prabowo sama Gibran gitu. Jadi udah biarin aja gitu. Suruh Yesus sama Buddha deh jadi presiden dan wakil presiden, akan beres juga kok dalam seketika gitu kan. Kita justru harus bisa ngelatih untuk melihat di mana ya ini ya. Tapi Cina dulu miskin banget loh. Cina miskin banget dulu. Sekarang udah bisa kayak begini, hebat kan? Hebat Pertama, sih. kedua, Cuman kan Cina Cina kan udah jauh lebih maju dari dulu, Pak. oh Kita enggak, baru Cina tuh miskin banget. Miskin Enggak, karena maksud itu aku, juga maksudnya miskin. peradaban dia kan udah ada dari dulu gitu loh. Indonesia baru berapa lama gitu loh. Nggak selama Cina kan. Cina kan udah lama banget. Apa, Science-nya Cina masih kuat gitu. Iya, apa, terus terus apa namanya, budaya disiplinnya. Singapura, coba lihat Singapura. Tahun 62 masih, wah, Mm, kok bisa maju gitu. Jadi pasti ada harus dimulai dari sesuatu. Kalau aku lihat ya, semuanya dimulai dari ekonomi. Ekonominya dulu. ekonomi, iya, makanya pendapatan uangnya harus benar dulu. Itu yang paling gampang, harus menghasilkan uang yang paling cepat gitu. Kayak aku sekarang mengambil bisnis di pertanian, kenapa? Karena itu selalu dibutuhin. Mau zaman lagi mau gonjang ganji gimana, pertanian pasti akan tetap jalan, nggak mungkin enggak gitu. Dengan penduduk 300 juta penduduk kan susah juga nge-manage. Kita nge-manage keluarga aja bisa gagal gitu loh. Ya, I think kita harus lihat juga, kita kita harus berkontribusi juga di mana yang bisa kita lakukan dengan kapasitas kita, walaupun itu mungkin menolong cuma sepersekian gitu. Jadi kalau kita lama-lama dapat waktu dan kesempatan, cuman sang waktu dan sang kesempatan dan sang ruang inilah yang bisa membuat kita mungkin bisa memberi lapangan kerja lebih banyak ya kan. Mumpung masih muda, kita masih ada tenaga, jadi pelaku gitu. Memang susah, ada di posisi Prabowo juga susah. Whoever's gonna become the president itu susah kalau menurut aku. Tapi Kemarin bukan berarti tidak ada ruang buat progres.
pasti ada, tapi mungkin kecepatannya nggak bisa sesuai harapan kita gitu. Itu sih. Kemarin aku lihat ini ya, Outlook Ekonomi 2026 gitu ya, interview Purbaya di Pas TV kalau nggak salah. Kita kan ada bencana nasional. Saya waktu lihat interview dia ya, gue punya harapan ya sama Indonesia. Karena dia punya strategi. Dan strateginya dia bisa paparkan dengan sangat sederhana. Padahal itu susah. Ya. Lalu dia alirannya beda sama Sri Mulyani sama yang lainnya. Dia nggak peduli gitu sama komentar orang, dia nggak peduli. Jadi dia lihat, dia ditanya, ya bisa nggak turunin harga tiket pesawat supaya pariwisata bisa jalan, bisa nggak? Dia bilang itu semua bisa, tapi kalau basis ekonomi kita itu nggak kuat, itu nggak bisa. Dia kasih contoh ya, katanya growth kita 5,4%. Kalau 5,4% kita terjebak di middle income terus nggak bisa. Jadi harus ada target. Dia kasih tahu targetnya harus 6,7% ya growth. Prabowo kan 8%. Nah dia bilang ini cara dia jelaskan gitu ya. Satu-satunya pejabat yang gue lihat dia jelaskan ya strateginya itu cuma dia. Dia bilang kita hanya bisa maju kalau pertama industri manufacturing kita kuat. Karena semua negara pernah ngalamin kayak kita dan ketika mereka maju itu industri manufacturingnya. Sedangkan kita manufacturingnya import semua. Manufacturing kita cuma 17% kan, dari total income. Nah, jadi dia bilang kayak Jepang maju karena manufacturingnya, Korea maju karena manufacturingnya. Nah, dia citra bahwa manufacturing ini untuk yang nggak perlu kita import, kita nggak usah import kecuali bahan bakunya 0% dia kenain. Nah, itu kalau kita bisa naikin dari 17% ke 30% aja ya, ekonomi kita udah bisa naik 6,5% plus. 6,5% tahun 2026 ya. Dari manufacturing aja ya Pak ya? Ya, dari manufacturing. Pertama itu dari manufacturing. Yang kedua dari perbaikan sistem. Ya, jadi pertama adalah manufacturing, kedua perbaikan sistem. Perbaikan sistemnya gimana? Kan pajak dia nggak naikin. Dia bilang gimana rakyat lagi susah dinaikin pajaknya. Jadi yang dia perketat itu bea cukainya. Ya, dari bea cukainya dia perketat, dia bikin 10 alat ya, 10 alat untuk scanning barang-barang yang masuk sehingga nggak bisa ngibul dan pengusaha itu akan dipenalti keras sama dia dan Dirjen Bea Cukai aparatnya 16.000 kalau nggak perform dalam 1 tahun dia rumahkan tanpa gaji. Itu kan keputusan berani banget, betul nggak? Pegawai negeri 16.000 Bea Cukai, lu nggak perform dia kasih kayak performance contract, lu nggak perform gua gaji sama SGS dan gua rumahkan 16.000. Baru dia ngomong gitu dia udah lihat ada perbaikan ya. Kemarin ada pemasukan berapa 1 miliar dolar aja dalam waktu 2 minggu. Gue lihat dia satu-satunya yang sistematis. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama manufacturing, yang kedua sistem dia perbaiki. Dan dia tiap hari keliling tuh, dia nanya-nanya, bener nggak nih laporan anak buah gini? Dan dia buka forum, dan dia jadi hakimnya. Ya. Nah problem kita itu datang dari bangsa kita sendiri. Dia kasih contoh gini. Waktu itu dia ke Taiwan ada satu perusahaan telepon terbesar nomor 2 di dunia. Dia bilang, kamu mau investasi di mana? Dia sebut 5 negara. Oh, Indonesia enggak? Enggak. Kenapa? Karena Indonesia nggak kasih fasilitas kita A, B, C, D. Oke, saya kasih kamu fasilitas A, B, C, D, E. Oke, mau datang nggak? Mau datang. Ternyata waktu mereka siap datang, mereka tanya, you bisa siapkan 150 insinyur elektro nggak? Kita nggak bisa nyiapin. Nggak ada 150 insinyur elektro. Ya. Nah, jadi kita memang belum siap di situ. Jadi akhirnya harus bikin sekolah-sekolah yang mendidik orang itu. Dia ambil strategi bagus banget. Oke, lu boleh datang, lu kan ngebangun 3 tahun. Nah, sebelum 3 tahun, gue sekolahin deh 150 orang untuk elektro. Nah, permasalahan dia, cerdas nih orang. Kita kan sangat sektoral. Jadi ini nggak bisa, ini urusan Departemen Perindustrian, ini urusan Departemen Perdagangan. Caranya dia gimana? Dia cerdas. Dia pergi ke DPR, dia bilang, saya kan bukan kasir, saya ini Menteri Keuangan. Jadi tiap kali kementerian lain mau keluar duit kan saya harus tahu, cuma saya nggak punya akses. Komisi 11 mau kasih akses nggak? Dikasih akses, bro. Nah, dengan dia dikasih akses, dia bikin task force, ya, di mana kesulitan-kesulitan yang akan menghambat, itu jadi kalau ada pipa, ya pipanya nggak lancar, itu namanya
ada hambatan, itu namanya debottlenecking. Dia melakukan debottlenecking. Jadi strategi dia tuh debottlenecking tuh. Nah, dalam 4 bulan, bulan Maret dia bilang selesai debottleneck. Kita lihat aja. Tapi at least ya, lihat pendekatan dia dan growth bisa di atas 6%, 2 tahun lagi mungkin bisa 7%, bisa 8%. Satu-satunya kasih roadmap yang jelas itu cuma dia. Dan benar roadmap dia tuh benar. Dan dia sering di-challenge sama ekonom-ekonom ya. Ini kan anak ITB Sablang deh. Karena ekonom-ekonom itu nggak ngerti ekonomi benar. Kalau gue belajar benar. Dia bilang, dia jelasin semua. Teori Keynesian, teori Milton Friedman, dia menguasai benar. Dan dia nggak punya ambisi politik ya. Gue cuma lihat menteri yang punya rencana kerja konkret itu cuma dia. Dan gue kira Prabowo. Dan sebenarnya kalau you lihat, sekarang yang memerintah bukan Prabowo sebenarnya. Yang memerintah ini Menteri Keuangan. Dia kayak Prime Minister sekarang. Karena semua departemen, bahkan gubernur-gubernur itu, dia bilang kalau you nggak cairkan uang bulan Desember, biasanya kan bulan Desember orang nggak cairkan uangnya. Jadi nggak ada uang yang mengalir kan. Kalau lu nggak cairkan, gua potong lu tahun depan. Dia kasih stick and carrot itu ya. Dia selalu kasih stick and carrot. Nah, kita lihat lah ya, dia mampu nggak. Tapi perasaan gua ya, kalau gua analisa, dia satu-satunya pejabat dan lebih dari presiden yang punya rencana konkret. Roadmap-nya jelas banget bro, lebih dari Menteri Bappenas dan yang lain. Coba you perhatiin, dia punya interview. Susah dikritik. Dan dia bilang, Pak, ini Bapak kan menggantungkan harapan. Saya nggak gantungkan harapan, ini jadi. Kenapa? Karena mesti begitu, itu udah hukum. Dia bilang gitu. Ya. Makanya lu tenang lah, kita kaya bersama. Itu suara-suara yang menyejukkan itu cuma datang dari dia, dari menteri lain. Sama yang bagus lagi, saya lihat, itu Menteri Pertanian. Menteri Pertaniannya juga bagus. Menteri Pertaniannya ya, dia presentasi depan Kadin. Lalu Kadin punya komplain apa? Gini-gini. Oke, dia langsung bilang, Dirjen, sambil saya ngomong ini, kamu bikin MOU, nanti selesai ini kita teken ya. Gitu tuh. Sedap banget tuh lihat kayak gitu. Jadi mungkin cuma 2 menteri ini yang gue lihat ya saat ini yang bagus ya. Prabowo sangat mengandalkan dia. Sangat mengandalkan dia. Coba kalian nilai gimana dari menteri-menteri itu? Ya Prabowo hebatnya sih dia bisa ngasih panggung. Dia legowo untuk ngasih panggung untuk orang itu di leluasa untuk menggunakan skill mereka gitu. Kayak kalau kita main musik gitu, main band, enggak, lu cuma main chordnya G aja ya, jangan kemana-mana. Kita kan nggak bisa leluasa kan. Nah dia hebatnya dia bisa ngasih keleluasaan sih untuk orang Ya itu. harus ada keluasan itu, karena kalau nggak secara politis dia diserang kan. Iya. Terus menteri keuangannya. Jadi dia menggabungkan kekuatan dengan menteri yang mumpuni. Aku rasa juga memang benar sih Pak, pertanian sama si keuangan ini dua yang sangat bagus banget sih. Purbaya juga emang keren dan orangnya tuh cara ekspresinya tuh nggak ketebak. Jadi dia tuh orangnya nggak bisa kebaca cara pikirnya kemana, larinya kemana, lika-liku kemana kayak gitu, Tapi unpredictable ditanya orangnya. apa aja dia bisa jawab. Dia bisa jawab dengan tenang lagi. Dia paling keren sih kalau aku bilang punya corak. Ya, dia media darling ya sekarang ya. Likeable, ada likeable faktornya. Dan setiap minggu tuh dia duduk, surat-surat yang masuk dia baca, langsung dia putusin. Tahu nggak Bapak? Aku juga lihat dia itu eh, rajin ngaji sih Purbaya itu. Di mobilnya dia tuh suka baca-baca dari itu Pak, doa-doa Quran gitu, mengaji lah gitu dia. Suaranya bagus loh Pak dia. Terus kalau lagi meeting gitu ya, lagi meeting kan biasanya menteri sama menteri kan pada ngobrol kan. Dia ditinggalin sendiri, nggak ada yang ngobrol sama dia. kayak takut di smash sama dia kan. Jadi nggak ada yang berani ngajak dia ngobrol. Gitu. Cuman ya maksudnya kan tetap artinya walaupun itu dibutuhkan waktu mungkin 2 tahun atau kapan kan artinya tetap ada proses. Artinya ruangnya ada untuk perbaikan kan. Tapi memang it needs time. Pasti Jadi bulan perlu. Agustus dia gelontorin 276 triliun, sekarang kan udah mulai bergerak nih kan. 3 bulan ya. Dan memang emang harus pakai cara yang soft, antara soft dan keras juga gitu. Harus ada punishment reward tapi pendekatannya soft gitu. Ya art juga sih. Tapi emang Pap, kalau dibanding sama zamannya Hitler, waktu dulu Hitler memperbaiki kondisi ekonominya
Jerman kan yang dulu dulu dia perbaikin itu Pak. Ya, ya. Dan zamannya beda sama sekarang. Sekarang kan jauh lebih complicated kan isunya kan. Walaupun yang dilakukan sama Hitler juga luar biasa. Nah mungkin I think kalau memang itu that's the only way ya mungkin ya we just have to wait gitu. Ya, We have to wait and see benar nggak sih yang dia jalanin. And then hopefully it's gonna work gitu. Harus kemudian bersatu sama pemerintah karena aku rasa nggak semua orang pemerintah itu kotor kok Pak. Banyak yang bagus juga sebenarnya. dia salah satu Mm-mm. pertanian. Dua itulah yang bagus. Kalau Dan kalau KDM gimana KDM menurut Pak? dia kan bukan menteri, dia gubernur, hebat juga dia. Sebagai gubernur gitu. What do you think about him? Kita udah diskusi minggu lalu mengenai KDM dan udah ada video 2,5 jam mengenai dia kita bahas. Oh, udah ya. Ada harapan lah, masih ada harapan. Kalau nggak ada dia udah nggak ada harapan. Ya politiknya keren sih. Yang sekarang lumayan menarik sih. Keren. Bisa ke sini. Kalian pernah dengar nama Gita Wirjawan? Pernah dengar? Oh ya, tahu Gita. Ya, podcaster Menteri kan sekarang, itu. bekas menteri. Ya, itu dia kan bikin podcast, bro. Tapi kalau you dengar podcast dia, kok dia bahasanya istilah-istilahnya tinggi banget gitu. Ya, supaya kelihatan dia orang intelek kali ya. Memang kita gitu stylenya gitu ya. Style kita. Nah, jadi waktu dia interview sama Menteri Keuangan, dia kasih istilah gitu, Menteri Keuangan santai, maksud lu apa? Akhirnya kita bisa jelasin dengan bahasa sederhana gitu. Ya, santai aja sebenarnya. Dia bicara tinggi banget ya. Maksud istilah-istilahnya tinggi banget semua. Sama dia disederhanakan semua. Sehingga awam bisa ngikutin eh, penjelasannya si Menteri Keuangan. Ya. Coba you lihat interviewnya dengan kita Wirjawan. Sama ya ekonomi outlook di Kompas. Coba dia lihat itu, Ar. Kita ada harapan lah kalau ada dia. Kalau nggak ada dia udah kacau. Tapi tetap ya Pak, kalau aku lihat sih solusi-solusi yang dikasih ini eh, masih walaupun Purbaya sekalipun benar sih, tapi masih textbook, still technical. Belum ada yang benar-benar kayak kayak politik ekonomi gitu ya, terobosan-terobosan yang keren gitu. Belum. Masih kayak oh ya memang secara teknis harus diperbaiki yang masih wajar, ngerti nggak sih Pak? It's not really apa ya, nggak revolutionary, belum revolutionary kalau buat aku. Ya walaupun memang cerdas gitu, tapi bukan kayak you know what, it's not in the liga of Donald Trump gitu, ya kan? Donald Trump kalau bikin satu move kan bukan dia bukan bikin cuman oh posisi nggak enak di satu, dia bikinnya skakster gitu, pakai kuda lagi, jadi nggak bisa kemana-mana kan. Jadi kayak there is that kind of the class of intellects, ngerti nggak sih? Inteleknya ada kelas, ih nggak kepikiran ya gitu, ada gitunya. Karena Sometimes kan Menteri Keuangannya Donald Trump jago banget. iya, maksudnya that kind of flamboyantness, class, inteleknya tuh belum sampai situ gitu loh, you know. Scott Bessent jago banget. Belum ada terobosan yang gila. Kalau lihat kan kayak orang-orang yang di zamannya Trump kan dia geraknya tuh konkret, kelihatan, kerasa sama rakyatnya gitu loh. Walaupun banyak juga yang nentang dia gitu. Cuman dia bisa menurunkan pengangguran contohnya kayak gitu. Ngerti nggak sih? Jelas, konkret gitu loh. Bukan yang program oh kita makan siang gratis, bukan cuma itu doang. Ngerti nggak sih? Itu you know what I mean? It's a solution, tapi it's not really a high class solution gitu, ngerti nggak? For a high degree of problem yang ada di Indonesia, you need a high degree of solution juga dong, ya kan? Bukan, aduh kok lu begini sih gitu. Mobilnya harusnya bisa jalan 200 km per jam, ini cuma jalannya 30 km per jam. Ya, karena pertama Donald Trump itu presiden dan dia the most powerful man in the world. Contohnya gini ya, ada obat itu obat di Amerika tuh mahal banget, obat-obatan bisa 1.500% lebih mahal. Trump bilang gini, ini di London berapa harga obatnya? 10 pound. Di kita berapa? $500. Bikin 10 pound ya. Orang Inggris bilang nggak bisa.
kalau nggak bisa gue kasih tarif ya 25%, Prancis juga dia kasih tarif. Akhirnya bisa. Jadi sekarang obat di Amerika udah obat yang termurah di dunia sekarang tuh, sama dengan India harganya. Karena dia punya posisi tawar gede gitu. Dia bisa bikin tarif sebagai pressure. Kalau lu nggak mau gue kasih tarif ya, nyerah semua gitu. Semua negara besar nyerah. Ya, Tapi kan negara-negara lain juga bisa bikin pakai jurus tarif juga, bisa juga nggak kan bisa, sama. nggak bisa karena Amerika itu konsumer terbesar di dunia. Semua pengen kirim barang ke dia. Dia bagian posisinya dia pakai itu. Jadi kalau kita lihat neraca perdagangan dia itu selalu negatif. Nah sekarang dia bikin positif neraca perdagangannya. Jadi misalnya gini ya, perusahaan-perusahaan Apple kan supaya lebih murah mereka bikin pabrik di Cina, di India. Dia bilang kalau lu bikin pabrik di Cina, produknya datang ke Amerika, gue kena pajak 25% ya. Atau you pindah ke sini. Pindah pabrik mobilnya, pabrik komputernya, pindah. Sehingga ada capital inflow masuk, tenaga kerja terserap banyak. Dan kalau you lihat ya, dia dapat foreign direct investment hanya dalam waktu 8 bulan, dia dapat 18 triliun dolar dari Saudi Arabia. Karena dia Dari Arab ya. ya dari mana-mana deh, kan 18 triliun dolar loh, dan nggak pernah Iya. sejarah orang paling Amerika tuh bisa 1 triliun dolar satu saat dalam 5 tahun, dia hanya dalam 11 bulan, karena bargaining positionnya kuat memang. Nah Indonesia kan nggak bisa nerapin, oh lu kok kenain tarif sama Cina gitu, mana berani Indonesia, kita masih banyak punya ketergantungan. Iya sih. Bargaining positionnya beda. Iya. Purbaya juga kan dia hanya menteri, jadi susah dia untuk itu. Tapi nggak mustahil sih dia bisa jadi orang nomor satu, nggak mustahil ya, rakyat suka. Tapi kalau menurut aku juga ada faktornya sih, Pak. A president with a background of an army, tentara, sama presiden dengan background seorang bisnismen yang sukses, ya kan? Coba kita balikin, suruh Prabowo jadi presiden Amerika, pasti nggak sesukses Trump, Pak. Jadi memang ada bakat gift yang memang either you have it or not gitu, Pak. Ngerti Ya, nggak sih? faktor X itu ada, betul. Ada faktor itunya, kita harus akuin gitu loh. Ya, he's a great leader gitu. Emang great. Aku nggak tahu nih nutrisinya kurang sesendok atau karena kalau dibanding, coba sekarang bayangin Paps, kalau kita bayangin kayak gini, Indonesia punya sumber daya alam banyak, ya kan? Kalau kita lihat Amerika, ya kan? Dia jadi superpower, padahal negara hutangnya paling banyak di dunia, berarti kan pintar. Hutangnya tergede di dunia, tapi dia negara terkaya, negara paling kuat di dunia. Kan lebih susah itu dari level of difficulty ya daripada Indonesia yang punya segalanya tapi goblok ngelolanya kan. Kesel gitu aku ngeliatnya, gila. Amerika dengan punya hutang segede gitu, dia bisa jadi superpower country. Pakai pakai sumber emas kita, pakai kekayaan kita, ya kan? Sementara Indonesia udah punya segalanya masih belum bisa beres-beres gitu. Coba sekarang kita tukar, suruh Donald Trump ke Indonesia, pasti sukses Indonesia, Bapak. Yakin aku. Iya, Ngerti nggak sih? kalau 4 tahun beres sih. Pasti beres. Kayak Putin gitu. That kind of quality, you know what I mean? Jangan ada orang-orang Asia tuh sama orang-orang bule tuh ada superior. Aku lihat orang bule, wah hebat. Ada superior, ada inferior, ngerti nggak sih, Pak? Ada Tapi mental feodalnya masih ada, ngerti nggak, Pak? rasanya terbatas ya. Ini contoh ya, kan Rusia punya uang 108 billion dolar di bank di Eropa. Gara-gara perang sama Ukraina, ekonomi pemimpin-pemimpin di Eropa memutuskan 108 billion dolar itu dirampok punya Rusia. Dirampok uangnya di bank lalu dikasih ke Ukraina. Dan mereka tuh semua presidennya, Macron, Perdana Menteri Jerman, semua pokoknya beberapa negara Eropa tuh setuju gitu. Diambil, Rusia nggak bisa bikin apa-apa. Dia tahu nggak Rusia bikin apa coba? Makanya hebat Rusia, karena dia punya guts. Semua perusahaan Eropa yang Rusia sama dia dinasionalisasi. Mercedes dinasionalisasi, ya, pabrik anggur sana, nilainya berapa? 120 billion dolar. 120 billion dolar. Nah, Oke. akhirnya perusahaan-perusahaan di Eropa itu Nah itu Pak, komplain kan sama jenius. Nah, itu kan yang kayak gitu-gitu, punya guts. Itu, maksud aku itu Pak, terobosan-terobosan yang wow, gokil nih, pinter nih, gitu loh. Ini belum ada. Kayaknya ada.
Mungkin Gibran Belum bisa ada. gitu nekat ya. Tapi kalau menurut aku, Pak, menurut aku sih, I think I know what the problem is, Pak. Menurut aku, Indonesia tuh mau bersahabat sama semua negara. Jadi posisinya dia itu, kalau dia lakukan kayak gini nanti menyinggung negara ini yang udah punya hubungan baik, nanti nggak sih, Pak? Dia sangat Kan hati-hati, non-blok, Pak. kita kan non-blok. Ya non-blok kita. Iya, tapi kan dia menjaga hubungan sama semua kan. Dia kan nggak punya musuh sebenarnya kan. Terus Rusia lagi gini. Sekarang kalau you mau beli, dia kan penjual gas terbesar di Eropa. Lu mau beli gas nggak bisa pakai euro, pakai rubel ya. Jadi nilai rubelnya naik. Nah itu tuh apa ya pikiran-pikiran. Iya, benar sih, Pak, itu. Jadi I think mungkin penasihat-penasihat presidennya ini, Pak, yang harus di apa ya, Pak, ya, harus di fit and proper sih, Pak. Karena kalau nggak di fit and proper kan dia merugikan negara. Kan kalau sekarang dari teks atau pemasukan yang masuk ke neraca pembayarannya pemerintah itu nggak dikelola dengan baik, itu kan berarti kan tidak bertanggung jawab mengelola uang rakyat. Harusnya dia bisa mengelola itu sebaik-baiknya kan. Ngerti nggak, Pak? Harus diuji. Bila perlu ya diuji. Programnya itu bukan, oh karena gue punya kuasa, gue ngambil keputusan yang masuk jurang nih ya. Tapi rugi. Kita juga yang menderita kan. Harus benar-benar di fit and proper, kayak ada sidangnya sebelum mau ngambil keputusan tuh. Harusnya gitu. Jadi keputusan itu diambilnya tuh tepat gitu loh. Sehingga progresnya jadi cepat. Kalau enggak ya, kenapa? Karena Amerika tuh udah jalan 300 km per jam. Mau kejar gimana kalau kita cuma lari 20 ya, at least ya kita lari 100 deh. Ketinggalan 2/3 nggak apa-apa deh, daripada ketinggalannya Itu 7 udah dimulai ya, sama Purbaya ini kan dimulai. Iya, makanya aku bilang bagus. At least this era now I think is fair to say is better than Jokowi's era sih kalau menurut aku. Misalnya gini ya, ini dengan kejadian malapetaka, kan ini banyak baju-baju selundupan. Lalu salah satu dirjen yang ngusulin, udah baju selundupan kita masukin aja, lalu kita kasih rakyat. Purbaya nggak mau, saya bilang. Kenapa? Karena itu merusak tatanan kan, sistem yang dia bangun. Lebih baik ini kesempatan untuk pengusaha nasional bikin baju-baju kayak begitu, itu dikasih ya. Itu kan nggak kepikir sama dirjennya. Jadi orang ini cukup cerdas lah. Cukup cerdas kalau menurut gue. Siapa lagi yang cerdas ya? Ya cuma itu aja sama Menteri Pertanian. Waktu aku di Bali nih, Pak, aku kan sekarang ini kan ada banyak kayak misalnya aku menganalogikannya ya, kalau di Indonesia tuh bisa kebayang sih sulitnya gitu ya, untuk bisa membenah Indonesia tuh sulitnya luar biasa gitu. Bisa kebayang memang. Tapi aku menganalogikan tuh dengan kita misalnya mau ngeberesin rumah nih. Aku targetnya mau melakukan si barang ini harus ditaruh di situ. Itu nggak bisa langsung si barang itu ditaruh di situ, karena ini harus dipel dulu, ini harus ada kesulitan teknis yang harus dilakukan dulu. Nah, kesulitan teknis yang perintilannya ini yang makan waktu juga kan, Pak? Ngerti nggak sih? Itu namanya debottlenecking ya, proses debottlenecking. Nah, itunya tuh bottleneckingnya. Memang terlalu banyak, Pak, faktornya dan udah terlalu lama dibiarin gitu, terlalu lama gitu. Sampai akhirnya ya sekarang ini yang mau diberesin gitu. Jadi ya a lot of homeworknya udah numpuk sekarang gitu, terlalu banyak homework Tapi gitu. bisa sih. Tapi kalau papi, would you do it differently nggak? If you were, let's say you have power, No, papi bakal lakukan exactly do the same like Purbaya. sama kayak Purbaya ya, sama ya? That's the proposition. Iya sih. Dan ada usulan dan kita diskusi apa? Atau cukup kita diskusi ini? Diskusi negara. Kan minggu lalu diskusi negara juga, negara Jawa Barat, negara Jawa Barat.